Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Iham Gen. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Halampu. Di mana di sini seorang laki-laki yang sangat pendiam setelah kepergian sang ibunya, tetapi dia di sini menjadi beringas setelah mengenal seorang perempuan manajer dan seorang ibu tirinya, yang dimana di sini perempuan manajer dan ibu tirinya tersebut telah berhasil dicocok tanaminya oleh si Halam tersebut. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke videonya saja ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat teman-teman semua untuk dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Caranya tentu saja seperti biasa ya, dengan cara tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Jika ada masukan atau film-film yang ingin direview, silahkan komen ya teman-teman semua ya. Jadi apa misalkan film yang teman-teman penasaran nih tapi males nontonnya, pengen tahu alur cerita singkatnya saja, silahkan di komen saja teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Halampu, cekidot teman-teman. Di awal video sini kita diperlihatkan dengan seorang Halam. Halam itu anak laki-laki tersebut yang sedang makan bersama di sebuah restoran bersama ibu tiri, bapak kandungnya bersama saudara tirinya juga. Di sini dia lebih banyak berdiam saja sambil mendengar pembicaraan daripada sang ibu tiri tersebut, karena ibu tirinya termasuk perempuan yang banyak mengoceh teman-temannya. Jadi ya biasalah, namanya juga perempuan. Jadi dia di sini banyak menyarankan untuk Halam untuk sekolah dan sebagainya. Dan scene beralih kembali di sini di mana Halam sudah mulai pulang dan dia di sini mulai menggambar seorang bayi yang menyusu. Tidak lupa pula dia di sini juga setelah sampai di rumahnya dia sedang melihat bapaknya, mengintip, lebih tepatnya mengintip bapaknya yang sedang asik ingin bercocok tanam dengan ibu tirinya. Tapi dia di sini lebih baik dia naik ke atas rumahnya saja, rumah pohonnya. Jadi Halam ini dia tinggal di rumah pohon dan dia di sini sebelum tidur senang sekali memandangi foto ibunya. Dan scene beralih kembali di mana di sini saudara tiri perempuannya tersebut ingin pergi, tapi dia mengintip dari balik jendela. Namun pada akhirnya dia mengejar, sampai akhirnya tersebut dia pun setelah tidak dapat mengejar, dia akhirnya pun memutuskan untuk balik kembali di rumahnya. Dan scene sini beralih kembali di mana Halam tersebut dipanggil oleh ibu tirinya untuk makan siang bersama. Tapi di sini dia Solo untuk berangkat pergi ke London untuk melanjutkan kuliah, tapi Halamnya menolak dan dia pun ingin tetap tinggal di rumahnya tersebut. Di sini dia mulai mencuci mukanya dan sambil membersihkan tiang rumahnya, maksudnya ya tiang rumahnya. Di sini dia pun mulai mengecat apa segala, dan tanpa sengaja di sini dia menginjak sebuah tali. Yang ketika tali tersebut ditarik, ternyata itu adalah sebuah kapal tua milik yang ibunya tentunya ya. Di sini dia kembali mengintip sedang ibu tirinya ingin bercocok tanam kembali. Di sini pun ibu tirinya pun menanyakan apakah Halam tidak suka dengan dirinya. Ternyata bapaknya pun menjawab bahwa Halam itu senang saja dengan dirinya, hanya saja perlu waktu untuk membuat Halam itu terkejut. Di sini dia mulai berbicara kembali dengan ayahnya tentang membicarakan bagaimana kronologis kematian sang ibundanya. Tapi ayahnya pun di sini menolak untuk menjelaskannya, sampai akhirnya si Halam tersebut pun merajuk dan memutuskan untuk tidak mau mengobrol panjang dengan ayahnya, dan akhirnya ayahnya pun meninggalkannya sendiri. Di sini dia kembali naik ke atas rumah pohon sebagai mencari dokumen-dokumen, di mana kepergian sang ibunya itu masih menjadi penasaran dalam dirinya. Tapi ketika dia turun pohon tanpa disangka, dia di sini kamarnya diobrak-abrik oleh sekumpulan pemuda, di mana gambar mendiang ibunya tersebut pun juga telah dipilok coret-coret hingga yang tersisa hanyalah matanya saja. Scene beralih kembali di mana dia di sini turun ke rumahnya dan mencari sebuah kotak, di mana kotak tersebut pun kotak peninggalan sang ibundanya. Tapi tanpa sengaja dia meninggalkan sebuah kunci, yang dimana kunci tersebut pun dipegang oleh ibu tirinya. Dan tanpa disangka ibu tirinya pun juga melihat-lihat buku catatan harian si Halam.
Halam di sini pun mulai meneliti tentang kebocoran kapal tersebut dan dia sini menduga kebocoran kapal tersebut disengaja karena di Palu. Tiba-tiba Halam pun terkaget ketika sang ibu tirinya pun memanggil dan ingin naik ke atas rumahnya. Di sini bergegas menyimpankan segala barang-barangnya. Sesampainya di rumah, ibu tirinya pun menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan kunci dan ibu tirinya tersebut pun juga melihat buku catatan si Halam, di mana di sini sempat ada pertengkaran ketika si Halam menanyakan kenapa ibunya meninggal dan sang ibu tiri menjawab itu kehendak dia sendiri. Akhirnya di sini ketika dia mulai mencekik dan tiba-tiba burung si Halam pun dipegang oleh sang ibu tirinya yang membuat cekekan si Halam tersebut pun melumbar tentunya ya. Di sini dia langsung saja bergegas untuk mencocok tanam sang ibu tirinya. Setelah selesai dia bercocok tanam, Halam pun akhirnya disuruh pergi ke London. Tapi bukannya pergi sampai London, di tengah perjalanan dia membuang kartu HP-nya. Di sini dia pun memutuskan untuk tidak sampai ke London, tapi malah bergelandang di sebuah kota. Di sini dia terduduk di sebuah taman sambil memandangi pemandangan ya. Tentunya di sini dia sempat sakit, terus dia kembali melanjutkan perjalanan sampai malam pun tiba. Di sini dia kebingungan di mana dia harus tinggal. Dia pun akhirnya kehujanan dan menemukan sebuah gudang untuk tempat dia berteduh. Di sini dia ditemukan juga oleh seorang polisi, terus dia lari daripada polisi tersebut dan dia pun naik ke atas atap sebuah gedung hingga polisi tersebut tidak dapat menemukannya. Sesampainya paginya pun dia melihat seorang perempuan yang dimana perempuan tersebut sangat mirip dengan ibu kandungnya. Dia pun mulai mencari-cari dan mengikuti perempuan tersebut ke mana arahnya perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut adalah seorang pemilik hotel tentunya ya. Di sini dia pun mulai masuk ke dalam hotel tersebut dan ingin menanyakan pekerjaan kepada perempuan tersebut. Dia berpura-pura menanyai pekerjaan, ingin jadi apa saja boleh, kata di si Halam. Dan perempuan tersebut pun menerima oleh tawaran Halam tersebut untuk mempekerjakan Halam di restoran tempat tersebut. Di Halam pun di sini mulai diarahkan oleh perempuan tersebut ke arah meja steward ya. Di sini dia menjadi tukang cuci piring. Di sini dia ditraining oleh seorang kakek-kakek bagaimana cara mencuci piring. Sepulangnya pun dia tetap masih mengikuti perempuan tersebut kemana arah larinya perempuan tersebut. Dia mengikuti sampai akhirnya dia menemukan keempat tinggal perempuan tersebut sehingga dia tenang. Akhirnya dia balik lagi ke gedung untuk dia bersembunyi. Keesokan harinya pun mulai bekerja seperti biasa si Halam, dan dia di sini pun mulai naik ke atas gedung tersebut untuk melihat kondisi tentunya ya. Dia di sini mulai memanjat dan ternyata dia sudah mengetahui bahwa arah pandangan ke rumah perempuan tersebut tepat sekali dari jam situ. Tetapi alangkah sesampainya dia turun, dia bertemu seorang laki-laki manajer hotel yang menanyakan kenapa dia di atas sana. Akhirnya dia pun kembali lagi bekerja semula dan ketika malam hari dia langsung saja memasang teropong dan alangkah tepatnya sasaran tersebut. Akhirnya dia melihat sang perempuan tersebut pun ternyata ditiduri oleh sang laki-laki bejat tentunya ya. Ini dia sang manajer hotel yang menidurinya. Dan si Halam terus saja mengintip sampai perempuan tersebut akhirnya pun tertidur dan dia balik lagi ke sebuah sarana tersebut. Keesokan harinya dia pun mulai diintip oleh sang manajer hotel tersebut dan akhirnya di sini dia kepergok karena mengintip sang manajer tersebut. Di sini pun sang manajer menengok dan ternyata pandangannya tepat sekali ke arah perempuan tersebut. Di sini dia sempat berdebat dengan sang manajer hotel tersebut bahwa manajer tersebut ingin memecatnya, tapi tidak bisa tentunya ya. Dia pun ingin dipecat, terus dia malam harinya mengintip dan manajer tersebut pun mengintip juga dari balik atas jam tersebut. Tiba-tiba perempuan tersebut pun ditiduri lagi oleh sang manajer tersebut dengan asiknya. Di sini si Halam pun mulai sedih dan kecewa, tapi si Halam di sini tiba-tiba dia diberi panggilan. Ternyata dia sedang berulang tahun. Diberi kejutan yang begitu senang si Halam. Tiba-tiba akhirnya mereka pun mulai
menikmati malam ulang tahunnya di sebuah kafe dengan acara minum-minum. Setelah bosan dia berminum-minuman, tentunya teman laki-lakinya salah satunya meninggalkannya, hingga di sini mereka tersisa berdua dengan perempuan yang mirip ibu kandungnya tersebut. Di sini mereka berdua pun mulai asik mengobrol dan berbincang-bincang tentang kejadian-kejadian, dan tidak lama kemudian Halam pun diajak pulang ke rumah perempuan tersebut dan dicekoki minuman lagi. Tapi Halam di sini pun dengan sadisnya dia minum sampai akhirnya si Halam tersebut pun ingin ditiduri oleh sang perempuan tersebut, tetapi si Halam menolaknya dengan alasan bahwasanya dia adalah seorang gay. Di sini pun setelah lama berjoget-joget dan ingin sekali perempuan tersebut mencocok tanami si Halam, tapi dengan bodohnya si Halam begitu saja menolaknya. Andai saja itu terjadi pada kita, pasti tentunya tidak akan selamat lagi sang perempuan tersebut tentunya. Di sini pun akhirnya mereka si Halam pun menginap di rumahnya dan tidur bareng sambil menghayal si Halam seolah-olah dia sendiri yang biasanya mengintip, akhirnya dia sendiri pun yang ikut tidur dengan perempuan tersebut tentunya. Keesokan harinya Halam pun mengajak perempuan itu lagi untuk minum bersama, tapi apa jawaban perempuan tersebut? Dia tidak bisa, dan akhirnya Halam pun di sini mendapat panggilan ke sebuah kamar alasan untuk membersihkannya. Ternyata bukannya malah membersihkan, tapi si Halam tersebut nantinya setelah masuk, dia ternyata tidak mengetahui kalau bahwasanya yang menyewa kamar hotel tersebut adalah perempuan sang pemilik hotel tersebut. Bukan tujuan lain, tentunya perempuan tersebut masih penasaran dengan si Halam, kenapa si Halam tidak mau mencocok tanaminya. Tapi di sini si Halam pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang kedua kalinya. Akhirnya dia pun berpikir untuk mencocok tanami perempuan tersebut. Ya namanya laki-laki ya, udah dipancing-pancing terus masa nggak bisa-bisa, ya sikat sekalian lah. Akhirnya pun mereka di sini pun selesai bercocok tanam. Setelah selesai mereka pun memutuskan untuk kembali bekerja ke tempatnya masing-masing dengan jabatan masing-masing, dan film pun selesai.